semuanya, perkenalkan nama aku Valeria Alpis Markus. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam pembubaran FPI. Selanjutnya ada sejarah FPI. Front Pembela Islam atau biasa disebut FPI adalah sebuah organisasi massa di Indonesia berhaluan Islamisme konservatif yang dimana dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1998 di halaman Pondok Pesantren Al-Um, Kampung Utan Ciputat di selatan Jakarta. Selanjutnya ada kontroversi sepak terjang FPI. Pada tahun 2003, FPI juga pernah menuai kontroversi karena kasus sweeping tempat maksiat. Kasus ini bermula ketika sweeping FPI di tempat hiburan malam. Habib Rizik menuding ada pejabat yang melindungi para pengusaha tempat hiburan malam. Imbasnya, Habib Rizik harus mendekam di penjara setelah dijerat dengan pasal 154 dan 160 KUHP. Dan pada tahun 2005, kontroversi dengan Gus Dur yang dimana ketika itu menjadi pembela Ahmadiyah yang menjadi bulan-bulanan FPI. Dan pada tahun 2008, FPI bentrok dengan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan AKKBB pada 1 Juni 2008. Habib Rizik kembali menjadi tersangka, dan lagi-lagi pada tahun 2014, FPI juga pernah bersengketa sengit dengan Basuki Cahayapurnama atau biasa disebut Ahok, yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014. Selanjutnya, posisi FPI yang kerap berseberangan dengan pemerintah. Sikap Habib Rizik yang keras dan menjadi oposisi dari pemerintah membuat Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI ini dianggap dapat mempengaruhi dinamika politik di masa mendatang. Rizik Syihab mengatakan bahwa posisi yang berseberangan ini ia sesungguhnya sedang menjalankan fungsi oposisi, mengkritik dan mengingatkan. Dalam terminologi agama disebut ma'ruf nahi munkar. Peran ini penting dan harus ada dalam negara demokrasi agar demokrasinya sehat, begitu katanya. Selanjutnya ada momen kepulangan Rizik Syihab serta kegaduhan yang ditimbulkan. Kepulangan Rizik Syihab disambut oleh pendukungnya yang menimbulkan kerumunan, yang dimana hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru virus COVID-19. Dan yang kedua, adanya kerusakan fasilitas umum. Dan yang ketiga, pesawat terbang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengalami keterlambatan tiba di bandara dan terpaksa menjadwal ulang keberangkatannya. Karena kejadian tersebut akibat jalur menuju bandara macet total karena adanya penjemputan kedatangan Habib Rizik. Selanjutnya ada peristiwa kilometer 50 versus polisi, yang dimana lokasinya itu berada pada tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada tanggal 7 Desember 2020 dan memakan korban 6 orang laskar FPI meninggal. Namun kepolisian maupun FPI sama-sama mengklaim sebagai pihak yang diserang terlebih dahulu. Selanjutnya, keputusan pemerintah membubarkan FPI. Pemerintah resmi membubarkan FPI pada tanggal 30 Desember 2020. Keputusan ini diresmikan bersama 6 menteri, yaitu ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pemerintah menyebut FPI sebagai organisasi kemasyarakatan secara de jure telah bubar. Namun pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, pemerintah akan menindak dan melarang kegiatan yang menggunakan simbol dan atribut FPI. Selanjutnya, yang terakhir ada pro kontra pembubaran ormas kaitannya dengan kemunduran demokrasi. Pemerintah berencana menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasa disebut Perpu tentang organisasi kemasyarakatan. Perpu itu akan memudahkan pemerintah untuk membubarkan ormas. Perpu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang pemerintah dapat membubarkan setiap ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui prosedur atau persetujuan pengadilan. Namun, Perpu dianggap sebagai bentuk kemunduran demokrasi karena membuka peluang bagi sebuah kewenang-wenangan dan tidak sejalan dengan cita-cita reformasi. Sekian presentasi dari saya, dikarenakan jarak yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu langsung. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, bisa ditanyakan melalui email saya yang tertera. Terima kasih.